Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan lanjutan setelah sebelumnya kita break sebentar ya. Saya yakin teman-teman sudah menyelesaikan penugasan sebelumnya dan kita akan lanjutkan di pembahasan mengenai penulisan artikel jurnal. Kita masuk pada tahap yang paling krusial, yaitu inti dari artikel jurnal, yakni pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan itu sebenarnya isinya adalah analisis data. Jadi sebenarnya dalam artikel jurnal itu kajian teoretik tidak terlalu banyak diperlukan. Jadi dalam arti begini, bukan berarti teori tidak dibutuhkan, tidak begitu. Tapi pemaparan tentang teori secara umum itu tidak perlu secara khusus dibuat, kecuali untuk jurnal-jurnal tertentu yang memang membutuhkan. Yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana teori itu digunakan untuk menganalisis data. Makanya biasanya langsung ke pembahasan. Dalam pembahasan itu maka harus ada data. Tidak mungkin teorinya bisa ngomong kalau nggak ada datanya, karena teori itu digunakan untuk mengomentari data. Jadi harus ada datanya, baru kemudian teorinya bisa bicara. Oleh karena itu pembahasan itu harus berisi data. Apa temuannya, datanya seperti apa, entah itu berasal dari wawancara, observasi, ataupun yang lainnya. Atau kalau memang ini kajian pustaka, ya apa temuan dari kajian pustakanya. Itu yang harus disampaikan, lalu kemudian temuan itu dikomentari, dianalisis dengan teori. Nah, apa itu analisis? Analisis itu campuran antara data dengan teori. Jadi dia sudah bercampur. Di dalamnya ada data, di dalamnya ada teori. Jadi bisa jadi kita menyampaikan teori dulu, kemudian ada data yang dimasukkan. Bisa jadi kita sampaikan data dulu, baru kemudian dianalisis dengan teori. Tapi selain dua hal itu, selain data dan teori, analisis itu juga berisi komentar peneliti. Jadi komentar penulis atau peneliti. Jadi peneliti bisa mengomentari, umpamanya ada data mengenai jumlah masjid. Ya, masjidnya banyak. Lalu kemudian secara teoritis kalau masjidnya banyak, harusnya kepedulian jamaah terhadap kemakmuran masjid itu tinggi karena masjidnya banyak. Nah, tetapi ternyata kan tidak seperti itu. Masjidnya banyak tapi jamaahnya sedikit. Nah, di situ kemudian bisa komentar. Kita sebagai peneliti berkomentar, maka patut menjadi apa istilahnya perhatian bagi kita semua. Kenapa kemudian bisa terjadi masjidnya banyak, semangat membangun masjidnya banyak, tetapi semangat untuk memakmurkan masjidnya rendah. Nah, itu kan komentar di peneliti ya, bisa dimasukkan di situ ya, dianalisis. Atau bisa juga umpamanya setelah sekian banyak analisis itu, di bagian akhir kita kemudian sebagai peneliti atau penulis membuat simpulan berdasarkan analisis yang sudah disampaikan menggunakan teori-teori A mengenai data-data yang sudah dipaparkan. Bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa begini. Nah, jadi di analisis sudah bisa muncul kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Lalu ada pertanyaan, dapat teorinya dari mana? Nah, teori itu tidak harus teori besar ya. Bisa jadi dia adalah konklusi atau simpulan penelitian sebelumnya. Itu juga bisa menjadi teori yang digunakan untuk membahas data yang saat ini. Atau yang umum sudah digunakan teori-teori. Ya, teori yang sudah umum digunakan dan diyakini kebenarannya, yang sudah ditulis di banyak buku dan lain sebagainya, itu ya bisa digunakan seperti itu. Dari mana kita dapatkan? Satu, dari buku, dari artikel jurnal, atau dari laporan penelitian. Dari situ. Oleh karena itu pembahasan itu biasanya akan ada banyak kutipan-kutipan.
Karena kita tidak bisa ngarang teori, kita harus mencari teori yang sudah digunakan oleh orang. Yang kita buat itu adalah komentar peneliti dan kesimpulan berdasarkan analisis. Sisanya itu harus mengutip dari buku, artikel jurnal, atau laporan penelitian. Bagian kedua dalam pertemuan ini adalah tentang kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penulisan artikel. Makanya di bagian awal pendahuluan itu perlu ada rumusan masalah atau tujuan penelitian, tujuan penulisan artikel, karena nanti itu terkait dengan kesimpulannya. Apakah kesimpulan yang dihasilkan itu menjawab rumusan atau tujuan itu atau tidak? Kalau kesimpulannya belum menjawab, ya berarti belum selesai. Itu ya satu, jadi jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penulisan artikel. Yang kedua, kesimpulan itu berisi pernyataan tentang keterbatasan penelitian. Jadi setelah disimpulkan, lalu kemudian disampaikan bahwa penelitian atau tulisan pada artikel ini masih sangat terbatas karena variabel yang diteliti hanya terbatas pada ini. Lalu yang lainnya lah ya. Dan keterbatasan lainnya itu perlu disampaikan. Kenapa? Agar orang paham bahwa hasil penelitian kita, tulisan artikel kita itu belum sempurna. Ada banyak sisi yang masih bisa ditambahkan, diperbaiki oleh orang lain sehingga kita bisa memberikan rekomendasi. Dengan keterbatasan itu kita memberikan rekomendasi ke orang lain bahwa masih perlu dilakukan penelitian lanjutan gitu loh. Jadi kesimpulan isinya itu: satu, jawaban rumusan masalah; dua, keterbatasan penelitian atau keterbatasan penulisan artikel itu; lalu yang ketiga adalah rekomendasi kepada peneliti atau pembaca. Terakhir adalah referensi. Semua artikel jurnal pasti harus menyertakan referensi. Nah, bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya itu sesuai dengan gaya selingkung jurnal. Kalau jurnalnya menetapkan menggunakan APA, ya sudah gunakan APA. Kalau menggunakan Chicago Manual Style, ya gunakan Chicago Manual Style. Jadi cek kembali apa gaya selingkung yang digunakan oleh jurnal tersebut. Nah, oleh karena itu direkomendasikan menggunakan aplikasi manajer reference, entah itu Mendeley, Zotero, ataupun yang lainnya, karena itu akan sangat memudahkan. Lalu ada catatan ya bahwa saat ini itu 80% dari referensi yang digunakan itu disarankan berasal dari artikel jurnal atau hasil penelitian. Jadi kalau referensi kita itu ada 20, maka 16-nya itu ya berasal dari artikel jurnal atau hasil penelitian. Jadi 80% dari 20 itu kan 16. Nah, selain itu juga itu berasal dari 10 tahun terakhir. Jangan lebih dari itu, kecuali untuk hal-hal yang bersifat prinsipil atau buku babon, teori-teori utama ya, itu boleh yang agak tua. Tetapi hal-hal yang sudah up to date, sebenarnya buku tentang metodologi penelitian itu sudah tidak lagi relevan kalau kita mau pakai buku yang berasal dari tahun 2000 umpamanya. Itu terlalu tua. Ya setidaknya 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya, kecuali untuk buku-buku yang memang agak sulit. Misalnya itu sampai pada 10 tahun terakhir. Tapi untuk buku-buku yang umum digunakan harusnya sih bisa menggunakan sumber-sumber yang berasal dari 10 tahun terakhir. Nah,